We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat sore juga Bu, sangat terdengar jelas sangat Bu. Oke. Baik, perkenalkan diri kamu dengan inisial nama kamu, jangan full nama. Lalu jurusan kamu apa? Nama saya SA, saya baru semester 1, jurusan saya pendidikan ekonomi. Baik. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling ini. Sesi ini dibuat khusus untuk kamu untuk membahas hal yang sedang kamu alami selama perkuliahan. Tidak ada orang lain yang terlibat dalam pertemuan ini. Kamu bebas menyampaikan apapun yang ingin kamu ceritakan. Tidak ada penilaian benar atau salah, dan tidak ada paksaan untuk bercerita jika kamu belum siap. Apa yang kamu sampaikan di sini akan saya jaga dan tidak akan dibagikan kepada siapapun tanpa sepengetahuan kamu. Jadi, kamu bisa merasa aman saat berbicara. Selama sesi ini, kita akan mengikuti alur konseling dengan tertib, agar pembahasan bisa berjalan dengan baik. Kalau kamu sudah siap, kita bisa mulai. Coba ceritakan apa yang sedang paling kamu mengganggu pikiran kamu saat ini. Baik Bu. Oke. Sekarang saya ingin kamu benar-benar bercerita dengan santai, kita tidak diburu waktu. Hal apa yang paling muncul di pikiran kamu akhir-akhir ini? Saya tuh sering banget kepikiran tugas Bu. Bahkan pas lagi istirahat pun yang di pikiran saya tuh hanya tugas. Oke. Ketika pikiran itu muncul, apa yang biasanya kamu rasakan di tubuh kamu? Dada saya tuh merasa berat, kayak dak-dikduk gitu Bu. Terus kepala saya tuh jadi pusing. Terus kadang-kadang tuh saya jadi malas untuk beraktivitasnya Bu. Oke, dada terasa berat, kepala pusing, dan kadang malas ngapa-ngapain. Perasaan berat itu biasanya muncul di situasi seperti apa? Seringnya sih muncul kalau saya lihat grup kelas, banyak yang bilang tugasnya udah selesai. Oh, misalkan kamu kayak ngerasa deg-degan, dada terasa berat kalau misalkan teman-teman kamu sudah mengerjakan terlebih dahulu, kamu merasa tertinggal gitu ya? Iya baik, iya Bu tuh. Itu apa yang langsung terlintas di pikiran kamu tentang diri kamu sendiri? Saya tuh langsung merasa kalau saya ketinggalan dari teman-teman saya yang lain. Saya merasa kalau saya tuh bodoh Bu. Oke, kamu ngerasa bodoh dan merasa ketinggalan. Kata bodoh itu cukup keras. Sudah sering kamu mengatakan itu ke diri kamu sendiri? Sering Bu, hampir lumayan sering. Oke, kalau kamu mendengar teman kamu mengatakan hal itu tentang dirinya, apa yang kamu katakan ke dia? Mungkin saya bakal bilang kalau dia tuh bukan bodoh, tapi dia cuma lagi capek aja. Oh, kamu beda ya dengan pemikiran kamu sendiri dan dengan dia. Menarik ya.
kamu bisa bersikap lembut ke orang lain, tapi keras ke diri sendiri. Iya, Bu. Sejak kapan Iya, kamu Bu. mulai merasa harus selalu kuat dan tidak boleh tertinggal? Hmm, mungkin sejak saya masuk kuliah ya, Bu. Kayak takut dibanding-bandingin gitu, Bu. Sejak masuk awal kuliah, berarti itu masih baru ya. Nah, takut dibandingkannya itu dengan siapa? Ya, takut dibanding-bandingin dengan dosen atau enggak dengan teman yang lain gitu lah, Bu. Kayak, kok dia bisa, lu nggak bisa gitu. Oke, perasaan takut dibandingkan itu membuat kamu seperti apa dalam mengerjakan tugas? Takut untuk mulai, terus saya juga takut untuk salah, Bu. Oh, kamu jadi bukan males ya, tapi takut gagal benar atau salahnya. Ya benar, Bu. Tapi saya tuh ujung-ujungnya jadi gak ngapa-ngapain, Bu. Gak ngapa-ngapain. Ketika kamu... Oh, jadi gak ngapa-ngapain. Ketika kamu menunda, apa yang kamu lakukan biasanya? Biasanya sih saya main HP, nonton, terus tidur. Itu kamu lakukan secara berulang-ulang. Ya, Oke, setelah itu apa yang kamu rasakan? saya sih merasa bersalah ya, Bu. Terus panik sama makin stres. Setelah kamu melakukan itu, kamu merasa bersalah, panik, dan stres. Kalau kamu jujur ke diri sendiri, apakah pola ini sudah lama terjadi? Sudah, Bu. Tapi ya gitu, malah makin parah belakangan ini. Makin parah. Apa yang merubah kamu belakangan ini? Ya itu, tugas susah, terus ekspektasi yang terlalu tinggi. Ekspektasi yang makin tinggi itu dari siapa? Ya, kadang dari sayanya, kadang dari dosennya. Apakah kamu pernah merasa bangga pada diri kamu selama kuliah? Jarang, Bu. Kalaupun berhasil, ya saya rasa biasa aja. Kamu rasa biasa aja. Berarti kamu jarang memberi apresiasi ke diri sendiri. Padahal kamu tetap bertahan sampai sekarang. Iya, Bu. Kalau kita mundur sedikit, apa alasan awal kamu kuliah? Yang pertama sih saya ingin bikin kedua orang tua saya bangga. Tuh, alasan kamu sangat bijaksana ya, pengen bikin orang tua bangga. Sekarang, dengan kondisi kamu yang kelelahan ini, apakah kamu merasa tujuan itu berubah? Enggak sih, tujuannya masih sama. Cuman menurut saya caranya capek, Bu. Kalau tujuannya masih sama, tapi caranya bikin kamu capek, berarti yang perlu kita ubah adalah caranya, bukan kamu menjadi sebagai orang lain. Saya nggak mikir gitu sih, Bu. Oke, kita coba konkret ya. Dari semua tugas yang kamu punya, yang kamu kerjakan, sebutkan satu yang paling ringan menurut kamu.
Yang paling ringan menurut saya bikin PPT. Bikin PPT. Kalau hari ini kamu hanya mengerjakan satu halaman saja tanpa memikirkan nilai, apa itu bisa kamu lakukan? Bisa, Bu? Setelah satu halaman selesai, apa yang seharusnya kamu lakukan? Saya sih istirahat sebentar ya, Bu. Nah, bagus. Istirahat sebagai hadiah. Istirahat bukan pelarian. Menurut kamu, bedanya apa? Kalau hadiah, saya nggak merasa bersalah. Nah, itu penting. Kamu tidak malas. Kamu hanya kelelahan. Dan orang yang paling lelah butuh jeda, bukan tekanan. Kamu butuh istirahat yang cukup. Kamu bisa melakukan tugas pas kamu sudah mulai cukup istirahatnya. Baik, Bu, saya merasa lebih ringan dengarnya. Saya senang mendengarnya. Sekarang saya ingin kamu jawab jujur. Apakah kamu mau mencoba memperlakukan diri kamu sedikit lebih manusiawi mulai hari ini? Ya, Bu, saya mau coba mulai hari ini. Saya mau coba untuk berubah. Oke, bagus. Tidak harus sempurna, yang penting konsisten dan sadar. Kita akan evaluasi bersama nanti. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, saya ingin meninjau kembali apa yang sudah kita bicarakan bersama. Hari ini kamu sudah menceritakan kelelahan yang kamu alami selama kuliahan. Perasaan takut gagal, kebiasaan menunda tugas, serta cara kamu memperlakukan diri sendiri dengan cukup keras. Dari pembicaraan ini, kamu juga mulai menyadari bahwa kondisi yang kamu alami bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu sedang kelelahan. Iya, Bu, saya baru sadar itu. Oke, kita juga menyepakati beberapa langkah yang akan kamu coba, yaitu memecah tugas menjadi bagian kecil. Fokus pada satu langkah dalam satu waktu, serta memberi jeda sebagai bentuk penghargaan pada diri sendiri, bukan sebagai pelarian. Saya harap kamu banyak-banyak istirahat agar kamu tidak merasa terbebani oleh tugas-tugas kuliah. Saya ingin kamu menegaskan bahwa proses ini tidak menuntut kamu untuk langsung berubah secara besar. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sudah merupakan kemajuan. Ya, baik, Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Baik, saya mengapresiasi keberanian kamu untuk jujur dan terbuka dalam sesi konseling pada hari ini, karena tidak semua orang mampu menyadari dalam mengakui kelelahan yang dialami. Setelah sesi ini selesai, saya berharap kamu bisa langsung mempraktikkan satu langkah kecil yang sudah kita sepakati hari ini, tanpa menuntut hasil yang sempurna. Jika di kemudian hari kamu kembali merasa kewalahan, kamu boleh menghubungi saya untuk melanjutkan sesi berikutnya. Kamu tidak harus menghadapi semua ini dengan sendirian. Terima kasih, Bu, saya merasa lebih lega. Sama-sama. Terima kasih juga karena kamu sudah mempercayai saya dalam sesi ini. Kita akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Jaga diri kamu dengan baik, dan semoga langkah kecil yang kamu lakukan hari ini membawa perubahan ke depannya. Baik, sampai bertemu di sesi selanjutnya.